warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, semoga selalu semangat dan tetap jaga kesehatannya dimanapun kita berada. Nah, di video kali ini kita akan kembali ke pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa supaya kita dimudahkan dalam mempelajari materi pelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, marilah bukunya kita buka sama-sama ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai kepadatan penduduk, kemudian persebaran suku bangsa, dan peta persebaran agama di Indonesia. Nah, tentunya ya, penduduk yang padat juga terkait dengan beragam atau bermacam suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Penduduk yang banyak pasti memiliki keragaman suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi kalau mau kita hitung ada sekitar 300 etnik suku bangsa di Indonesia. Nah, tapi persebaran penduduk di zaman sekarang itu tidak menentu dikarenakan banyaknya proses perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi suku bangsa Indonesia sudah tercampur. Berdasarkan data ya dari Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa di tahun 2010 ya, suku bangsa yang terbesar di Indonesia ditempati oleh suku Jawa sekitar 41% dari jumlah penduduk Indonesia. Yuk kita sama-sama lihat tabel berikut ini. Oke, sama-sama kita perhatikan ya tabel berikut ini. Tabel persebaran suku-suku di Indonesia ya. Di sini ada beberapa suku bangsa ya. Nah, kita lihat persebaran suku yang paling banyak di Indonesia. Kita lihat di kolom populasi ya. Itu dalam satuan juta. Maksudnya jumlah orangnya ya, berapa juta. Kita lihat yang paling banyak itu 95,2 juta. Merupakan suku bangsa Jawa ya. Yang kawasan utamanya itu biasanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, sama Lampung. Kemudian suku bangsa terbesar kedua di Indonesia adalah suku Sunda ya, yaitu sebesar 36, juta jiwa ya. Jadi banyak ya, dan dia biasanya menempati Provinsi Jawa Barat. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita lihat di situ suku ya. Kemudian suku yang paling sedikit itu ditempati oleh suku Cirebon ya. Yang paling sedikit hanya 1,9 juta jiwa. Biasanya suku Cirebon ya penduduknya terdapat di Jawa Barat ya. Nah, di situ ada juga suku Tionghoa, biasanya masih keturunan orang Cina ya. Itu populasinya sebanyak 2,8 juta jiwa. Kawasannya biasanya mereka ada di Sumatera, di Jawa, di Bali, Kalimantan, dan Sulawesi ya. Tidak ada ya di Papua berarti. Kemudian ada suku Sasak ya di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ada suku Melayu ya, kebanyakan suku Melayu ada di Pulau Sumatera ya, seperti di Jambi, Bengkulu, Sumsel ya, Riau, dan lain sebagainya. Kemudian ada suku Makassar ya, kawasannya di mana? Di Sulawesi Selatan. Ada suku Madura, nah ya, terkenal dengan satenya ya, Madura ya. Kemudian lanjut ada suku Dayak ya di
kedalaman Pulau Kalimantan biasanya ya. Ada suku Bugis ya, sama kayak suku Makassar, dia ada di Sulawesi Selatan. Ada suku Betawi ya di Jakarta, suku Batak di Sumatera Utara, di Medan ya, suku Banten, suku Banjar, suku Bali, dan ada juga suku Arab dan suku Minangkabau. Oke ya, demikian tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, supaya kita lebih paham ya, untuk tugasnya kalian cukup bertanya ke orang tuanya masing-masing, berasal dari suku mana ayah dan ibunya ya. Silahkan ditulis di buku tulisnya, lalu difoto dan dikirim ya ke Umi. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Umi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.